Terima kasih, kami bersyukur buat besar setiamu dalam hidup kami. Kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Undang Allah Roh Kudus hadir dan bertahta di tengah-tengah kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya tidak ada satupun yang sanggup mencuri berkat yang akan ditaburkan sebentar. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, biar setiap perkataan yang disampaikan sebentar berada di dalam pimpinan kuasa Roh. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Terima kasih. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai baca ayat yang ke-7, saudara ayat 8 dan demikian selanjutnya ya. Saya akan mulai 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin. Ya, saudara sedang membaca ayat yang terakhir, saudara bingung sebenarnya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Dan saudara katakan, Amin. saudara katakan apa tadi? Amin. Amin. Di dalam penganiayaan, saudara katakan apa tadi? Amin. Amin. Dalam kesesakan, saudara katakan? Amin. Oleh karena Kristus. Ya saudara, bukan karena saudara pukul orang lalu saudara di penjara, saudara aku senang di dalam penjara. Itu bukan. Senang di dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus, saudara. Ini rasul yang luar biasa, saudara ya. Dari antara semua rasul, ini rasul yang tulisannya paling banyak di dalam Alkitab. Dia menuliskan 13 buku. Ini rasul yang pintar sekali. Bahkan dia sempat diangkat menjadi tokoh di dalam mahkamah agama pada waktu itu. Nah saudara, kalau mau menggunakan bakat dan talentanya, seharusnya dia itu punya jabatan yang tinggi, saudara. Dia harusnya mendapatkan tempat yang terhormat, saudara. Tetapi oleh karena Kristus, dia membuang semuanya dan mengatakan saya senang, saya rela karena Kristus. Nah, di dalam pelayanannya, saudara, Rasul Paulus ini bukan hanya rasul yang pintar, tapi rasul ini juga berjalan dengan kuasa Tuhan. Saudara, dikatakan dalam Alkitab bahkan sapu tangannya saja, kalau dilebirkan ke atas orang sakit,
orang itu akan sembuh. Ini rasul yang luar biasa, saudara. Bahkan dia menegur rasul-rasul seniornya dia. Dia ada rasul yang paling muda, saudara. Dia dari antara 12 rasul, itu rasul-rasul senior, saudara. Dia ada rasul yang berikutnya yang merupakan junior. Tetapi kemampuannya di dalam mempelajari Alkitab dan mempraktekkan Alkitab luar biasa. Sehingga Rasul Petrus pun, Rasul Petrus pun ditegur oleh dia. Jadi ini rasul yang luar biasa. Nah, rasul seperti ini harusnya, kalau dia rasul yang luar biasa, orang sakit sembuh hanya dengan sapu tangannya, saudara. Harusnya dia tidak ada sakit penyakit. Iya toh? Harusnya dia orang yang tidak mungkin sakit. Saudara, perhatikan di sini. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ini sakit, saudara. Rasul Paulus adalah rasul yang penyakitan. Walaupun dia menyembuhkan orang sakit, tetapi di dalam dagingnya ada duri. Siapa yang pernah kemasukan duri dalam daging? Saya pernah, saudara, kena duri. Saya lupa, duri kelapa atau duri pohon tuang. Masuk di kaki saya, saudara. Dan ketika saya mau cabut, dia punya bagian atas yang di luar itu putus, patah gitu, saudara. Tertinggal di bagian dalam dan sakit sekali. Untuk mengeluarkannya saya takut, karena untuk mengeluarkannya harus dipotong katanya pakai silet dan cabut. Jadi saya bilang nanti juga keluar sendiri. Dan saudara, sampai biru tidak keluar-keluar. Sakit, saudara. Demam, saudara. Dan akhirnya saya pasrahkan untuk dibelah dan dicabut itu. Saya membayangkan penyakit ini bagi Rasul Paulus diumpamakan seperti duri dalam daging. Jadi ketika dia melayani Tuhan, dia melayani sambil merasakan sakit penyakit. Saudara, saya mau katakan, serohani apapun saya dan saudara, namanya masalah itu pasti ada. Amin. Tidak menjamin saudara datang ke gereja setiap minggu, saudara berdoa setiap jam, lalu masalah hilang. Bahkan rasul yang hebat dan besar sekalipun, Tuhan izinkan ada utusan iblis yang dikatakan seperti duri di dalam daging yang menggocok dia. Saya bisa simpulkan di sini bahwa setiap kita Tuhan izinkan masalah dengan maksud tertentu, saudara. Di sini dikatakan supaya jangan Rasul Paulus meninggikan diri, itu maksudnya, saudara. Minggu lalu ada hamba Tuhan di sini hari Kamis KKR. Dia hari Kamis atau hari Minggu saya lupa. Dari Kamis dia mengatakan bahwa masalah itu harus diresponi dengan benar. Nah, saya mau kasih tahu itu benar sekali. Tapi kenapa masalah itu ada? Yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Masalah tidak mungkin hilang. Saudara tidak mungkin berjalan berdoa, Tuhan, saya sudah setia dengan Tuhan dan saya tidak mau ada masalah. Itu tidak mungkin. Makanya orang Kristen pasti punya masalah. Siapa yang di sini mengatakan tidak punya masalah? Kita semua. Saya punya masalah. Bapak Gembala pasti punya masalah. Dan saudara-saudara yang hadir di sini pasti punya masalah. Apa tujuan Tuhan dalam masalah kita? Bagi Rasul Paulus, hal yang pertama, supaya jangan meninggikan diri. Saudara, manusia ini
kalau tidak punya masalah, saudara, punya satu kecenderungan untuk meninggikan diri. Saudara kalau belum rasa jadi pejabat, saudara kalau ada orang yang belum jadi pejabat, dia orangnya santun, rendah hati, sopan, saudara. Tunggu, dia jadi bos. Ya. Orang yang sopan bisa jadi kasar. Orang yang santun bisa jadi sombong. Iya toh? Waktu saudara tahu bedanya orang naik motor dengan naik mobil? Naik motor, saudara, senyum terus, saudara. Takut nanti orang tegur. Kalau saya naik motor, saya nyanyi atau saya orang lihat saya aja, saya tidak kenal, saya senyum. Terus istri saya bilang, "Pak, senyum saya." Tidak tahu, siapa tahu dia kenal dengan saya. Nanti kalau saya tidak senyum, salah, dibilang sombong. Kalau naik mobil, saudara kasih naik kaca saja, orang lihat tidak ada yang tahu. Ya toh, naik mobil saya tidak perlu perhatikan ada orang senyum, tidak senyum, tegur, tidak tegur, jalan saja. Waktu naik motor, saya harus siap-siap. Kalau ada orang yang lihat saya terus dia mulai mau senyum, saya. Karena kalau tidak begitu nanti dibilang sombong. Ada masalah mengajarkan kita bahwa manusia itu terbatas. Adanya penyakit mengajarkan bahwa daging itu terbatas, saudara. Coba saudara tidak ada masalah, hidup senang terus, kaya raya, saudara sehat, sentosa, damai, sejahtera, saudara bisa-bisa tidak datang gereja. Saya hebat, saya luar biasa dan tidak perlu Tuhan. Kesombongan itu karena dosa. Dosa itu menyebabkan kita secara daging itu hidup di dalam keangkuhan kita sendiri. Banyak orang yang susah dulu baru merendahkan diri cari Tuhan. Saudara tahu kalau saudara ada masalah yang berat, saudara tidak akan sungkan-sungkan untuk berlutut. Ya, saudara tikam doi istilahnya, kepala ditikam-tikam di lantai, saudara menangis berteriak mencari Tuhan, tidak akan malu. Kalau saudara senang-senang sentosa, kira-kira saudara punya sikap doa yang sama. Orang yang dalam pergumulan, dalam masalah, doanya beda. Tuhan memberikan masalah supaya kita jangan sombong. Saya kemarin ketemu salah satu kenalan saudara, lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Aduh, saya punya lutut sudah mulai sakit-sakit." Saya tanya, "Om umur berapa?" "Oh, sekarang saya 54." "Oh ya sudah, wajar Om, supaya tahu." "Iya, saya tahu, sudah tua mau dekat-dekat mati toh, supaya cari Tuhan toh." "Betul sekali Om." Hebat dia, tidak semua orang tahu. Terkadang kita bisa lupa Tuhan kalau kita tidak ada masalah. Kita lupa bahwa hidup kita terbatas kalau tidak ada masalah. Kita lupa bahwa kita perlu Tuhan kalau tidak ada masalah. Masalah membuat kita tidak sombong. Kita semua manusia biasa dan kita semua terbatas. Ya. Masalah itu ada karena keterbatasan. Coba kalau kita manusia super power, kita tidak terbatas, maka tidak ada masalah. Tapi justru karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita harus ada masalah. Ya, jangan sombong, saudara. Saudara dan saya perlu Tuhan. Amin. Ya. Jangan sombong, saudara. Saudara dan saya perlu Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan meninggikan diri. Saudara sehat, saudara jangan sombong. Karena penyakit itu bisa datang setiap saat. Ya. Rasul Paulus rohaninya luar biasa, tetapi masalah tetap ada. Yang kedua, tidak semua doa yang saya pelajari di sini
Tidak semua doa dijawab Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Berseru ini berteriak kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini rasul loh yang berdoa. Rasul. Tuhan mendengar semua doa, ya dan amin. Amin. Tuhan pasti dengar. Tapi doa itu kadang tidak dijawab sesuai keinginan kita, saudara. Kalau saudara ada masalah, saudara berdoa, percayalah Tuhan sudah dengar doa saya dan saudara. Percaya. Tapi apakah jawabannya seperti yang kita inginkan? Nah, itu masalahnya, saudara. Terkadang kita menganggap bahwa masalah ini cara keluarnya kita sudah tentukan, kita atur. Tuhan, saya saat ini pangkat saya masih rendah, maka saya berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan angkat saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saudara perlu bertahun-tahun untuk diangkat Tuhan. Bahkan mungkin tidak diangkat-angkat. Kenapa? Ada maksud Tuhan yang lebih baik, saudara. Rasul Paulus diberikan masalah, lalu dia berteriak 3 kali. Sebenarnya orang sakit, dia tidak berteriak. Cukup taruh sapu tangan, cukup taruh tangan saja sudah sembuh. Tidak perlu berteriak doanya, saudara. Kalau saya dengan Bapak Gembala, dengan Bapak Herman, Om Erin, dan yang kita semua ada sini, ada masalah, kadang kita perlu berteriak. Ya tidak apa-apa, ya. Rasul Paulus kalau orang sakit, dia berdoa biasa-biasa aja, orang sembuh. Kadang tidak berdoa juga orang sembuh. Kalau dia berseru, itu berarti luar biasa. Dan 3 kali dia berdoa. Ini doa orang benar loh. Firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa Paulus seperti yang Paulus inginkan? Karena mungkin masalah itu justru membawa kebaikan. Masalah ini justru menghindarkan Paulus rasul yang luar biasa jatuh di dalam kesombongan. Ya, saudara, kadang Tuhan biarkan masalah itu terus ada. Dan Tuhan tidak menjawab sesuai keinginan kita. Karena Tuhan punya maksud yang lebih baik. Ya kan? Saudara, saya sudah sering sampaikan, Yusuf itu, saudara, caranya diangkat Tuhan bukan seperti cara manusia pada umumnya. Yang pertama, dia mungkin harusnya sebagai pegawai biasa, lalu naik terus, akhirnya jadi wakil raja. Tidak seperti itu cara Tuhan. Tuhan tidak angkat Yusuf seperti yang manusia pikirkan. Justru ketika Tuhan mau angkat dia, Tuhan harus lemparkan dia ke sebuah sumur. Setelah itu Tuhan harus jual dia, dijadikan budak. Setelah itu dia harus masuk dalam penjara dan menjadi hamba Potifar, lalu masuk ke dalam penjara. Caranya Tuhan angkat itu lain dengan pikiran Yusuf, saudara. Dia sudah bermimpi bahwa saya akan menjadi yang terhormat di antara berkas-berkas lain, di antara bintang-bintang yang lain, di antara saudara-saudaranya. Dia akan ditinggikan Tuhan. Tapi cara Tuhan aneh, saudara. Kalau kita yang di tempat Yusuf, kita pasti berpikir, Tuhan tidak lihat saya, Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tidak perhatikan saya. Pasti kita berpikir seperti itu. Katanya saya dikasih mimpi, mau diangkat Tuhan, tapi kenapa jalan yang saya lalui justru turun dan bukan naik? Kadang cara Tuhan beda dengan cara kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan belum jawab doa kita atau
tidak jawab doa kita, tetap imani bahwa Tuhan punya maksud yang terbaik. Amin. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Bagaikan langit dan bumi, rancangan Tuhan dan rancangan kita. Tidak terselami jalan-jalanmu. Tidak terselami itu artinya kita tidak bisa mengerti. Makanya yang dibutuhkan percaya, yang dibutuhkan iman, bukan mengerti, saudara. Kalau saudara kekuatannya terbatas, saudara tidak bisa berpikir apa jalan keluarnya, serahkan saja masalah itu pada Tuhan. Yang saudara tidak bisa pikirkan, Tuhan yang pikirkan. Saudara hanya cukup percaya. Kalau sudah serahkan, aduh gimana ya, caranya bagaimana? Jangan kalut, saudara, jangan kalut. Ketika saudara percaya, saudara hidupnya tenang dan Tuhan akan carikan jalan keluar yang terbaik. Yang berikutnya, saudara, terkadang kelemahan kita, masalah kita Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ya saudara, kenapa masalah itu ada? Supaya Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Ketika kita tidak mampu berbuat, Tuhan yang buat menjadi mampu. Kenapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu harus ada? Supaya kita berdoa dan melihat kalau manusia tidak bisa sembuhkan, Tuhan sanggup sembuhkan. Satu kali Maria berkata, Tuhan, yang Engkau kasihi itu sudah meninggal. Waktu Tuhan tahu, firman Tuhan katakan, itu sesuatu yang baik, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan, supaya mereka melihat kuasa Tuhan, supaya mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Itu adalah baik. Tuhan membuat keterbatasan kita atas sebuah masalah kita, supaya Tuhan mau tunjukkan bahwa kita manusia terbatas dan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Supaya kita belajar percaya. Banyak orang, saudara, tidak bisa melihat kuasa Tuhan ketika dia merasa mampu. Tetapi ketika dia berserah pada Tuhan, disitulah baru Tuhan tunjukkan kuasa. Banyak orang yang merasa mampu, firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Terkutuk. Saudara orang hebat, saudara orang pintar, saudara orang kaya, jangan mengandalkan manusia dan jangan mengandalkan kekuatan. Karena saudara tidak akan melihat kuasa Tuhan, tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhanlah yang akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang berharap hanya kepada Tuhan, dialah yang akan melihat kuasa Tuhan. Ya, terkadang masalah itu baik, supaya kita melihat pernyataan-pernyataan kuasa Tuhan, supaya kita punya pengenalan yang lebih baik tentang Tuhan. Banyak orang yang kenal Tuhan hanya dari katanya orang, tapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Katanya Tuhan Maha Kuasa, pernah alami Tuhan Maha Kuasa? Pernah alami? Sakit disembuhkan, Tuhan menyembuhkan, luar biasa Tuhan. Tapi pernah alami Tuhan menyembuhkan? Tuhan menyediakan yang kuperlukan, pernah alami tidak? Jangan-jangan hanya dengar kata orang. Saya pernah sakit, saudara.
penyakitan, bukan pernah sakit. Saya itu orangnya penyakitan. Dari kecil saya sering ke dokter, sering. Ya, puji Tuhan, karena kuasa Tuhan saya mengalami kesembuhan. Saudara, orang yang penyakitan itu sangat tidak enak. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan saat itu. Yang bisa memberikan ketenangan, saudara. Ketika saya minum obat yang saya konsumsi itu banyak sekali. Saya konsumsi obat sekali minum 5-6 tablet. Waktu itu, saya tidak tahu, mungkin penerapannya sekarang beda mungkinnya. Kalau dulu saya harus minum sebanyak itu. Lalu saya mendapatkan jamahan Tuhan, saudara. Dan saya mengalami bahwa Allah itu adalah Allah yang menyembuhkan. Secara pribadi, bukan kata orang. Saya pernah mengalami namanya Allah yang menyediakan. Tidak ada uang, punya anak, punya istri. Saudara, tidak ada uang kalau sendirian, saya biasa, saudara. Ada, saya sering nyanyi, hati senang walaupun tak punya uang. Dulu saya SMA, saya nyanyi gitu, saudara. Karena gak ada istri, gak ada anak. Peduli apa? Saudara lapar, tinggal lari pergi cari keluarga, cari tetangga, cari teman. Kalau tidak ada juga, saya pergi ke tempat pesta. Jadi apa namanya? Ropes. Saya tinggal di RSS Oesapa. Di belakang sana, saudara, ada tempat pesta orang nikah. Hampir tiap hari kalau musim pesta, saudara, saya pergi makan enak-enak. Makanya saya nyanyi, hati senang walaupun tak punya uang. Tapi coba kalau ada anak istri, saudara, saudara bawa ke tempat pesta, jadi rompes, saudara. Saudara bawa ke keluarga, ketika tidak ada uang, istri bilang, Pak, uang tidak ada, beras sudah mau habis. Saudara tahu apa yang saya buat? Tidak bisa lari, tidak ada jalan keluar, hanya Yesus. Maaf, saudara, saya orangnya sentimental. Akhirnya saya tahu itu apa Allah menyediakan secara pribadi. Waktu itu saya tidak mengerti Tuhan, saya melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya tidak mengalami berkat Tuhan yang luar biasa? Kenapa Tuhan? Harusnya Tuhan berkati saya luar biasa, supaya saya jadi saksi bahwa ikut Tuhan itu diberkati dengan luar biasa. Tapi kadang masalah itu mengajarkan kita untuk mengalami Allah yang menyediakan secara pribadi. Ya. Berkat Tuhan itu bukan cuma kaya, tapi cukup itu berkat, saudara. Bisa makan, bisa minum, sehat. Ya toh, saudara, hidup sehari-hari bahagia itu berkat Tuhan. Saudara jangan pikir kaya itu berkat Tuhan. Cukup itu adalah berkat. Dan saya mengalami, ketika saya mengalami, saya kenal siapa Tuhan, bahwa Dia benar Allah yang Maha Kuasa. Masalah itu menguatkan iman dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kadang orang ini lupa Tuhan, saudara, kalau tidak ada masalah. Ya, banyak orang yang tidak pernah gereja tiba-tiba gereja. Karena apa? Karena masalah. Saya ketemu, saudara, ada orang yang pernah tipu saya. Saya tidak mau sebutkan namanya. Dia tipu saya lupa berapa puluh ribu gitu, saudara. Dan dia tipu mama saya. Dia masuk hotel, saudara, dia bawa perempuan. Dia bilang nanti besok baru dia bayar.
Pagi-pagi buta kamar sudah kosong. Saya tidak tahu dia keluar jam berapa. Mama saya bilang, wah memang si itu tuh tukang tipu. Pagi-pagi anak-anak bangun jam 5 atau setengah 5 saudara, dan dia sudah tidak ada. Kamarnya sudah kosong. Ini kira-kira dia bangun jam berapa nih perempuan satu ini? Jadi dia bawa orang, perempuan itu bilang dia pergi di Rote Timur pulang ke Malaman. Karena dia dari Kupang. Jadi sampainya malam itu karena kita takut ada apa-apa. Jadi dia hanya antar saja. Pagi-pagi kita cari ibu itu tidak ada. Nah ternyata saya kemudian mengenal dia sebagai tukang tipu. Satu ketika saya pergi berdoa di rumah sakit, saudara. Saya ketemu dia. Dia pucat, saudara. Kurus kering. Matanya hampir keluar, saudara. Dan berteriak. Begitu. Saya lihat dia. Saya sudah mau pulang, jadi saya habis berdoa, saya mau pulang, dia pas di depan pintu IGD itu. Saya mau lewat, saya lihat dia. Sudah saya sampai di luar, hati saya bilang pergi berdoa dulu. Saya mungkin Roh Kudus berbicara lebih kuat, jadi saya mengalah. Saudara, saya tidak mau sebenarnya karena ini tukang tipu. Jadi saya pergi. Bilang, kenapa? Sakit Bapak, sakit. Sudah mau mati gitu. Menangis. Saya bilang, oke, saya berdoa, mau. Syaratnya ada kalau saya berdoa. Kalau sembuh nanti bertobat. Iya Bapak. Jangan tipu-tipu lagi. Iya Bapak. Pergi ke gereja. Iya Bapak. Saya ngomong semua dia iya. Coba kalau dia sehat, dia iya ke sana. Dia tidak mau dengar, dia sudah lari, saudara. Tapi karena dia sakit, suruh hal-hal yang rohani dia mau. Tutup mata sudah. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Itu di rumah sakit loh saya. Orang banyak dengar. Ampuni saya, karena saya tukang tipu. Serius. Saya jengkel sekali sama orang ini. Memang dia tukang tipu. Saya pimpin dia doakan buat semua pengakuan dan supaya dia mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya pulang, dia sembuh, saudara. Tiap kali lewat dengan motor, dia lihat saya, Bapak, dia langsung tunduk terus dia kalau lewat saya. Saya tidak tahu dia sudah pergi gereja karena dia beda gereja ya. Saya tidak tahu dia sudah pergi gereja atau tidak, tapi sekarang saya lihat dia kerja dengan baik. Saudara, masalah mendekatkan kita pada Tuhan. Ya, jangan ada masalah lari kepada yang lain. Justru kalau kita mengalami masalah, harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena Yesus itu adalah jawaban atas setiap masalah kita. Ya. Lalu yang terakhir, ada banyak saudara, tapi yang terakhir saudara, supaya matanya terang. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Hadapi masalah, belajar hadapi dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Saudara tidak akan menambahkan sehasta saja dalam hidup saudara kalau saudara hadapi dengan marah-marah. Coba saudara dapat masalah lalu saudara marah-marah. Hasilnya yang baik yang saudara terima atau hasil yang tidak baik? Gitu. Saya orangnya gampang marah. Kadang memang saya perlu dibentuk Tuhan lebih keras. Gampang mengampuni tapi gampang marah. Ini kelemahan. Kalau mengampuni gampang buat saya. Sudah marah dulu. Omong selesai, sudah. Lu mau bikin apa terserah. Kalau saya tidak suka orang, sudah. Saya jengkel, saya ungkapkan langsung.
Nah ini kadang kurang baik, ya. Kadang kurang baik. Kadang ada baiknya, ada kurang baiknya juga, saudara. Saya menghadapi sesuatu itu kalau hal-hal tertentu itu membuat saya kayak orang yang gampang merespon dengan cara yang salah. Saya melihat Rasul Paulus ini, ketika dia berdoa dan tidak mendapatkan jalan keluar, justru dia mengatakan, aku senang dan rela. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dan ketika dia dapat masalah, itu tidak berlalu dari hidupnya. Dia mengatakan dia terima dengan ucapan syukur. Aku senang, aku rela. Sebab di dalam siksaan, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran dan penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saudara. Sebelum saya kembali kepada Bapak Gembala, saya ingin nyanyi sebuah lagu. Sudah catat.